Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian kelas 11 TKR maupun TKJ yang saya banggakan. Untuk akidah akhlak kelas 2, kalian bertemu lagi dengan saya Bapak Ainur Rifid SSI. Saya mengajar kalian akidah akhlak kelas 2. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja yang ada di buku akidah kelas 11 untuk semester 1 kali ini. Saya akan menjelaskan yang pertama, bab pertama iman kepada Rasulullah. Yang kedua, berperilaku sifat-sifat terpuji. Dan untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan pengertian iman kepada Rasulullah. Yang kedua, tugas-tugas Nabi dan Rasul. Yang ketiga, fungsi-fungsi beriman kepada Rasulullah. Yang keempat, meneladani Rasul sebagai teladan hidup. Dan untuk bab kedua, saya akan menjelaskan untuk pertemuan lebih lanjut. Tapi sebelum kita mempelajari video pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa kalian serap ilmunya, serta diberi kemudahan, kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian iman kepada Rasulullah. Tapi sebelum saya menjelaskan iman kepada Rasulullah, saya akan memperinci yang pertama, perkataan iman berasal dari bahasa Arab, merupakan masdar kata jadian yang kata kerjanya amana yu'minu, artinya percaya, setia, aman, dan melindungi. Yang kedua, menurut pengertian bahasa, perkataan Rasul berasal dari bahasa Arab yang artinya utusan, kurir, pembawa misi, atau pembawa berita. Jadi untuk pengertian iman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah terpilih Allah SWT untuk menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terus selanjutnya, iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keempat dari keenam rukun yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan 25 nama-nama Rasul yang wajib diketahui oleh umat manusia. Yang pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud Ulul Azmi adalah seorang Rasul yang merupakan pilihan Allah SWT yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia dibanding dengan Rasul-Rasul yang lain. Ada 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh, yang selanjutnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas-tugas seorang Rasul Allah. Yang pertama, menegakkan kalimat tauhid, membaca la ilaha illallah. Yang kedua, menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberi rahmat. Yang keempat, memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Yang kelima, memberi peringatan kepada manusia. Yang keenam, memberi suri tauladan yang baik. Untuk selanjutnya, sifat-sifat Rasulullah ada 3 macam. Yang pertama sifat wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Yang sifat wajib ada 4 macam. Yang pertama sidik atau benar.
Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, dapat menyampaikan wahyu. Yang keempat, fatona, cerdas atau pandai. Yang selanjutnya, sifat mustahil juga ada 4 macam. Yang pertama, kadzib, berbohong, khianat, berkhianat, kitman, menyembunyikan, balada, bodoh. Dan selanjutnya, sifat jaiz ada 1. Yang sifat kemanusiaan itu sama seperti makhluk lainnya, yang memiliki rasa lapar, haus, tidur, sedih, senang, sakit, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan Rasul dapat meninggal dunia sebagaimana makhluk lainnya. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mukjizat Rasul. Mukjizat Rasul ada 4 macam: mukjizat kauniyah, syahsiyah, salbiyah, akhliyah. Sebagai bukti kebenaran bahwa yang membawanya benar-benar Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, fungsi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, risalah sebagai Rasul, sebagai pedoman hidup, menuntun manusia kepada kesempurnaan dan derajat yang tinggi. Yang ketiga, menjadikan Rasul sebagai teladan hidup. Untuk yang selanjutnya, meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari, menjaga amanah yang diberikan Allah SWT. Yang kedua, memelihara sifat jujur. Yang ketiga, senantiasa memohon kepada Allah SWT segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan setiap hari. Nah, untuk selanjutnya, untuk kata mutiara. Jika kamu ingin menikmati hidup ini dengan kesuksesan, maka kamu harus bebas dari kekhawatiran, kebimbangan, dan perasaan takut jika mengalami kegagalan. Dan terkait COVID-19, kalian harus waspada, hati-hati dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa membiasakan diri dengan mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang selanjutnya, makan makanan bergizi, berolahraga, dan lain sebagainya, agar virus corona tidak sampai menyerang kalian. Karena virus ini sangat berbahaya karena sudah mendunia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian, terutama dalam menangani atau menjelaskan tentang protokol kesehatan COVID-19. Dan untuk selanjutnya, untuk tugas akidah akhlak kelas 11. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri seorang Rasul. Yang kedua, mengapa Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Yang ketiga, faktor apa yang menjadikan manusia memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia dibanding dengan makhluk yang lain. Yang terakhir, catatan. Tugas ditulis di buku tulis khusus akidah kelas 2 dan diberi nama dan kelas. Yang kedua, tugas didokumentasikan melalui foto waktu mengerjakan tugas dan foto tugasnya masing-masing. Yang ketiga, tugas bisa dikirim ke nomor WA Pak Arifin 085655280320. Yang keempat, jangan lupa melakukan absensi melalui Google Form dengan membuka link di bawah ini, http://form/cv8. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk terus belajar. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.